Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan membentuk atau mencetak generasi muda Islam. Apabila kita lihat perkembangan dunia modern di zaman sekarang ini, telah terjadi adanya berbagai macam ragam kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini diakibatkan karena semakin majunya, semakin tingginya, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Disadari atau tidak disadari, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan memberikan pengaruh negatif pada generasi muda jika tidak dibentengi dengan iman dan takwa. Bagaimana membentuk pribadi anak yang solih yang tangguh? Bagaimana mendidik anak yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam agama kita? Dalam hal ini, para ulama berpendapat ada 3 pilar yang bisa diterapkan untuk membentuk generasi yang Islami, yaitu pilar yang pertama, pendidikan akidah, pilar yang kedua, pendidikan syariah, dan pilar yang ketiga, pendidikan akhlak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada pilar yang pertama, pendidikan akidah. Akidah di sini adalah upaya kita untuk mendidik generasi muda dengan nilai iman kepada Allah, percaya kepada Allah, membentuk keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani segala hal yang menjadi ketentuannya. Apakah iman itu? Pernah diceritakan pada zaman Rasulullah, suatu pagi setelah sholat subuh, para sahabat pada saat itu berkumpul. Kemudian datanglah Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ya ashabi, kaifa asbahtum?" Wahai para sahabat, bagaimana kabar kalian pagi ini? Kemudian para sahabat menjawab, "Asbahna bimu'minina billah, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wa ma alamatu imanakum?" Apa tanda-tanda iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, "Tanda kami beriman kepada Allah adalah kami sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur saat diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'ala raha wa narda bi qada'illah." Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang kedua, pendidikan syariah. Pendidikan syariah yang dimaksud di sini adalah pemberian pengajaran kepada generasi penerus untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi syariah di sini adalah bentuk ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah amal, sebagai contoh ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, dan lain sebagainya. Kemudian pilar yang ketiga yakni pendidikan akhlak. Dalam pendidikan akhlak ini, generasi penerus Islam diajarkan untuk bisa bersosial bermasyarakat yang berakhlakul karimah. Mereka dituntut untuk bisa berakhlak dalam segala perilakunya, baik ketika berakhlak kepada Allah maupun berakhlak kepada sesama manusia. Akhlak ini adalah hal yang jauh lebih utama dibandingkan dengan kepandaian secara intelektual. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pada pembinaan generasi muda. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwasanya
janganlah kita meninggalkan generasi penerus yang lemah akidahnya, lemah syariatnya, dan lemah akhlaknya. Ketiga pilar tersebut, ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan, sehingga pendidikan akidah berkaitan dengan pendidikan syariat, demikian juga berkaitan dengan pendidikan akhlak. Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang harus kita ajarkan kepada generasi penerus Islam agar mereka tangguh, agar mereka bisa berkompetisi di zaman modern saat ini, agar mereka bisa menolak segala pengaruh dari luar. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan sebagai bagian dari lingkungan masyarakat memiliki kewajiban yang berat, memiliki tanggung jawab yang berat untuk bisa membentuk dan mencetak generasi Islam yang bisa bersaing di zaman seperti sekarang ini. Karena tantangan begitu kompleks di era globalisasi yang sudah merata di segala hal. Oleh karenanya, dengan sebuah harapan, mudah-mudahan kita bersama diberi kekuatan untuk mendidik generasi penerus Islam agar mereka bisa menjadi generasi penerus Islam yang berakidah, bersyariat, dan berakhlak mulia. Teriring doa, Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli sadaqah wa ahli zakah wa ahli siyam wa ahli salah wa ahli al-Qur'an wa ahli istiqamah wa la taj'alna wa iyyakum min syarri wal dhalal. Amin. Allahumma wal aqum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.